Bab 774. Pagoda neraka hancur, keluarnya pendekar hitam spesies penentang. Wilayah siluman. Klan naga hilang kecuali kolam guntur itu. Untungnya tidak ada naga yang terluka, karena setelah wilayah siluman membentuk aliansi dengan umat manusia, warrior yang memberitahu Raja Siluman bahwa ada keberadaan yang menakutkan di bawah kolam guntur. Oleh karena itu, klan naga telah pergi dari klan naga itu. Warrior Yang, Yunaedi Lu dan Pak Tuamu berdiri di dekat kolam guntur, menyaksikan kolam guntur yang terjadi kekacauan. Wajah mereka bertiga tampak serius. Sebenarnya, dia seharusnya bisa keluar sejak awal, kata Yunaedi Lu tiba-tiba. Warrior yang bingung dan memandang Yunaedi Lu. Yang terakhir berkata, apakah kamu sudah merasakannya? Dia menyerap urat nadi bumi di bawah tanah ini. Kamu mungkin tidak mengerti apa itu urat nadi bumi. Urat nadi bumi juga merupakan sejenis energi, sama seperti energi spiritual. Beberapa urat nadi bumi tidak sebaik energi spiritual, tetapi beberapa urat nadi bumi lebih baik daripada energi spiritual beberapa kali lipat. Aku sudah merasakan bahwa urat nadi bumi di sini jauh lebih murni daripada energi spiritual, tetapi mereka sudah akan habis. Seberapa kuat dia? Inilah yang dipedulikan warrior Yang, karena orang ini berada di benua pendekar hitam dan jika salah melakukan sesuatu, ini akan mengacaukan seluruh benua pendekar hitam ini. Aku tidak tahu. Yunaedi Lu berkata, tetapi kamu juga harus menyadari situasi ini. Ini jelas bukan hal yang baik. Warrior yang mengangguk, sebenarnya ia juga mengerti, bagaimana mungkin seseorang yang lemah yang mampu membuat klan naga mencari segala cara dan mengorbankan diri mereka itu. Tapi tak mengapa, di dunia ini tidak ada pendekar suci, dia juga tidak akan begitu kuat. Mari kita bicara dengannya nanti. Jika benar-benar tidak berhasil, maka harus menghabisi dia. Yunaedi Lu berkata pelan. Warrior yang mengangguk, ada Yunaedi Lu dan Pak Tuamu di sana, masih ada juga batu batasan wilayah dan 21 pupet setengah suci. Dan masih ada 2 orang setengah suci tingkat menengah. Jika formasi ini tidak bisa melawan orang yang bukan pendekar suci, itu terlalu menyedihkan. Pada saat ini, kolam guntur seperti air matang, terus-menerus mendidih dan terjadi kekacauan dan pada saat yang sama, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Setelah beberapa saat, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya meresap di bawah kolam guntur dan dalam beberapa saat, seluruh kolam guntur ditutupi oleh energi hitam. Sepertinya orang ini adalah iblis, kata Yunaedi Lu. Ada apa dengan iblis? Aku memang bersedia menjadi iblis. Sebuah suara tiba-tiba datang dari udara hitam. Suaranya sangat magnetis dan sepertinya memiliki keajaiban yang menakjubkan. Hati warrior yang bergetar dan jiwa pedang terpisah 1 inci, membentuk penghalang tipis. Pada saat ini, dia tahu bahwa kekuatan orang di bawah ini pasti tidak lebih lemah dari yang tertinggi dan Yifi. Bukan urusanku apakah iblis atau bukan. Jika kamu ingin keluar, kami tidak akan menghentikannya, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan menyakiti orang setelah kamu keluar. Warrior yang berkata. Saat ini, benua pendekar hitam benua telah disatukan dan telah menjadi kuasanya. Jika pihak lain berani membuat kekacauan, yang artinya sedang membuat masalah dengannya, yang tidak akan pernah dia izinkan. Menjamin. Sebuah suara menghina datang dari energi hitam itu, kamu itu apa? Kamu ingin aku memberimu jaminan? Awalnya, aku tidak tertarik dengan kehidupan manusia biasa, tetapi karena kamu berkata begitu, maka aku akan keluar dan membuat masalah. Kebetulan aku belum membunuh siapapun dalam 100.000 tahun.
Aku khawatir itu akan menjadi asing bagiku, jadi aku harus terbiasa dengannya terlebih dahulu. Diberi wajah, tapi tidak tahu diri, bukan? Suara warrior yang dingin, jika kamu merasa hebat, keluarlah dan lihat apakah aku bisa membunuhmu atau tidak. Semut, kamu akan membayar untuk kata-katamu itu. Sebuah suara dingin datang di bawah energi hitam. Kamu akan membayar atas kesombonganmu. Yunaedi Lu yang berbicara. Setelah berbicara, Yunaedi Lu menyerang energi hitam itu. Bang! Di bawah telapak tangan Yunaedi Lu yang kuat, energi hitam yang berjatuhan ditembakkan di bawah kolam guntur, tetapi saat ini tidak ada kolam guntur. Di depan warrior yang dan Ing lainnya, ada jurang dalam dan energi hitam tak berujung bergulir di jurang. Aura dingin dan menakutkan terus datang dari jurang. Kamu bukan dari dunia ini. Di bawah energi hitam, suara orang misterius datang lagi. Yunaedi Lu berkata, kamu juga tahu kekuatan kami sekarang. Sekarang, apakah kamu pikir kita bisa membicarakannya baik-baik? Jika kamu tidak mau, maka berhentilah berbicara omong kosong dan keluarlah untuk berkelahi. Setelah keheningan yang lama, suara seorang orang misterius dari bawah tanah datang lagi. Apa yang ingin dibicarakan? Yunaedi Lu memandang warrior yang dan warrior yang mengangguk sambil berkata, dalam 1 bulan, pendekar hitam spesies penentang akan keluar. Mulai sekarang. Pada saat itu, perang akan berlanjut sampai pendekar hitam spesies penentang akan mati, atau kita, umat manusia yang akan mati. Sekarang benua pendekar hitam benua memiliki 3 kekuatan. Satu adalah pendekar hitam benua kita, yang lainnya adalah tanah suci dan yang terakhir adalah pendekar hitam spesies penentang. Kamu termasuk di sisi yang mana? Tanah suci. Tiba-tiba datanglah niat membunuh mengerikan dari bawah energi hitam. Niat membunuh seperti gudang es puluhan ribu tahun, yang membuat warrior yang merasa dingin. Tak perlu dikatakan, yang di bawah ini pasti memiliki perseteruan hebat dengan tanah suci. Tapi pikirkanlah, klan naga yang asli adalah milik tanah suci dan pria di depannya ditindas oleh klan naga dan dia memiliki dendam itu sang normal. Aku tahu maksudmu. Setelah aku keluar, aku tidak perlu menjadi musuh kalian. Namun, klan naga harus mati. Klan naga tanah suci, aku ingin mereka semua mati. Suara orang misterius itu meraung. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia masih belum bisa memahami situasi dan kondisimu sendiri. Apakah itu pendekar hitam benua atau tanah suci? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami dengan 1 orang saja? Jangan bilang seberapa baik kamu saat itu. Aku hanya tahu kamu sendirian sekarang. Apa maksudmu? Kata orang misterius itu dengan suara berat. Warrior yang berkata, jangan pernah berpikir untuk menyentuh klan naga dari benua pendekar hitam, tapi klan naga di tanah suci, lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Singkat kata, selama kamu berjanji untuk keluar dan tidak berbuat sembarangan di benua pendekar hitam benua, kita akan berbalik dan pergi. Dia tidak ingin saling mengganggu pihak lain, tetapi dia mengerti itu pihak lain berbeda dengan Pak Tuamu dan Yunaedi Lu. Bagaimana bisa pihak lawan mengikutinya ketika dia adalah master selevel ini? Bagaimana jika aku akan membunuh juga? Orang misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh. Maka kamu tidak akan pernah keluar. Niat membunuh muncul di mata warrior yang. 2 orang di sebelahmu memang kuat, tetapi hanya dengan mereka, aku khawatir mereka tidak bisa membunuhku. Orang misterius itu berkata lagi. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan 21 pupet setengah suci muncul di belakangnya, berkata, aku benar-benar tidak ingin membuang waktu denganmu.
Sekarang, aku telah berubah pikiran. Terhadap faktor yang tidak stabil sepertimu, lebih baik disingkirkan. Kemudian, warrior yang mengeluarkan batu batasan wilayah dan melemparkannya ke Pak Tuamu. Dan 21,5 suci melompat ke jurang itu. Pak Tuamu melirik warrior yang lalu masuk jurang bersama Yunaedilu. Batu batasan wilayah, bocah, siapa kamu? Kamu bahkan memiliki batu batasan wilayah tanah suci. Di dasar jurang, rasa ngeri orang misterius terdengar. Boom, boom, boom. Segera, ada raungan dari dasar jurang dan kekuatan yang kuat membuat jurang itu terus membesar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh jurang meluas ratusan kali. Berhenti, kurasa kita bisa membicarakannya baik-baik. Suara seorang orang misterius tiba-tiba datang dari dasar jurang. Tak lama kemudian, Pak Tuamu, Yunaedilu dan 21 boneka setengah suci muncul di hadapan warrior yang. Yunaedilu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya. Pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang mengerutkan kening. Pak Tuamu mengembalikan batu batasan wilayah kepada warrior yang, dengan mengatakan, dia bukan pendekar hitam spesies penentang, karena dia tidak memiliki jenis aura pendekar hitam spesies penentang, tapi dia memiliki keabadian pendekar hitam spesies penentang. Aku mengerti. Warrior yang melihat ke dalam jurang dan berkata, kamu pernah sekali melakukan perampasan raga pendekar hitam spesies penentang, aku benarkan. Bagaimana kamu tahu? Ada sedikit keterkejutan dan keraguan dalam suara orang misterius itu. Ini kamu tidak perlu tahu. Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak akan bicara? Ayo bicara sekarang. Warrior yang mengerti sekarang, jika sesuatu hal bisa diselesaikan dengan tinjunya di masa depan, dia tidak akan berbicara omong kosong lagi. Jika tinjunya cukup keras, pihak lain akan datang dan memintamu untuk membicarakannya. Kita bisa bekerja sama. Orang misterius berkata. Warrior yang tergerak hatinya dan berkata, lanjutkan. Bencana akan datang. Mustahil bagiku untuk bertahan hidup sendirian. Kita bisa bergabung melawan tanah suci, melawan pendekar hitam spesies penentang dan dunia luar. Orang misterius berkata, bagaimana aku bisa percaya apa yang kamu katakan? Kata warrior yang. Yunaedilu tiba-tiba berkata, seseorang dengan level seperti ini tidak akan repot-repot berbohong. Warrior yang mengangguk. Master seperti mereka juga memiliki harga diri dan martabat tersendiri. Meskipun lawannya hampir musnah sebelumnya, dia tidak memohon belas kasihan. Dapat dilihat bahwa lawannya juga orang yang memiliki keberanian. Setelah menyelesaikan masalah orang misterius itu, warrior yang segera kembali ke kota kuno dan kemudian memulai latihannya lagi. Awalnya, dia ingin bersaing dengan Irenean, tetapi sayangnya sejak dia kembali, Irenean terus berlatih dengan menutup diri. 1 bulan lagi telah berlalu. Dalam batu energi yang tak terhitung jumlahnya dan batu kristal api 1000 tahun, warrior yang naik tingkat dari alam kaisar tingkat 5 ke tingkat 6, tapi dia masih tidak bisa menghunus pedangnya. Menurut perkataan roh pedang, tenaga dan kekuatannya terlalu rendah, ini bisa dicoak setelah mencapai setengah suci. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah bahwa ketika alamnya meningkat, energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng meningkat dan ketika energi ungu kosmik menjadi semakin banyak, ide yang agak gila muncul di benak warrior yang. Tanah suci. Pada waktu itu tanah suci seperti para pendekar hitam benua dan seluruh rakyatnya dijadikan tentara. Atas perintah ketua suci, para penguasa semua ras berkumpul di kota kuno suci.
Aura master di kota kuno suci bergegas langsung ke langit, mengejutkan dunia. Warrior yang sedang menunggu. Orang-orang tanah suci juga sedang menunggu. Semua sedang menunggu. Tunggu sampai pendekar hitam spesies penentang muncul. Akhirnya, pada suatu hari, sebuah suara tiba-tiba bergema di setiap sudut tanah suci. 100.000 tahun, kita bebas dari takdir kita. Setelah ucapan ini terdengar, bang, pagoda neraka hancur. Mulai hari ini, orang ini, tempat ini, dunia ini, waktunya akhir dari semua ini. Sebuah suara kembali bergema di setiap sudut tanah suci. Bang, pilar darah mengalir langsung ke langit, ada suara keras dan dunia bergetar. Kemudian, langit berubah, bersambung.